Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 121, kata-kata Su Chen membuat Li Chongsan dan yang lainnya terdiam. Mereka akhirnya menyadari kesalahan apa yang telah mereka buat, ya, mereka benar-benar berencana menyusup melalui wilayah binatang asal. Sebenarnya, mereka sendiri tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa mereka pasti akan lulus ujian ini. Setiap penyimpangan kecil dari rencana dapat mengakibatkan kegagalan total. Dalam keadaan seperti ini, lawan mereka bahkan tidak perlu mengirim pasukan besar untuk menyergap mereka. Mereka hanya perlu mengirim sekelompok kecil tentara yang tidak takut mati ke wilayah kematian dan menempatkan mereka di sana. Li Chongsan dan yang lainnya dapat dengan mudah membayangkan apa yang akan terjadi segera setelah tentara perkasa surgawi memasuki wilayah kematian dengan perahu darat mereka. Dengan biaya hanya beberapa nyawa, ras ganas dapat membeli pemusnahan seluruh batalion perkasa surgawi. Tim pengintai, putar mata surga dan pindai wilayah kematian, teriak Lin Saksuan. Semua pasukan, mundur, Li Chongsan membuat pesanan lain. Tidak ada gunanya menunda lagi, ketika binatang asal terbangun. Batalion kekuatan surgawi mungkin akan musnah bahkan jika mereka tidak berada dalam batas ketat dari wilayah kematian. Tidak ada yang berani menguji kesabaran atau kemampuan ofensif binatang asal. Keberadaan menakutkan semacam ini mungkin memisahkan langit jika ia terbangun di sisi yang salah dari tempat tidurnya. Lepaskan perahu darat, jika memang ada tentara ras ganas di sana, mereka mungkin sudah melihat kita. Perahu darat mungkin menipu mereka dengan berpikir bahwa kita telah memasuki wilayah kematian dan seharusnya membantu kita mengulur waktu, kata Su Chen. Siapkan sekelompok orang juga, jika mereka menemukan target, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mencegatnya, tambah Jun Moxi. Semua orang merasakan hawa dingin menutupi hati mereka ketika mereka mendengar ini. Orang-orang yang dipilih untuk menjalankan misi ini pasti akan mati. Meski begitu, tidak ada yang merasa apa yang dikatakan Jun Moxi salah. Jika benar-benar ada tentara ras ganas yang bersembunyi di wilayah kematian, mengirimkan tim untuk mencegat mereka sebenarnya adalah langkah taktis terbaik. Shen Tian, Han Qiyu, bawa orang-orangmu dan bersiaplah untuk pindah, kata Li Chongsan dengan nada memerintah. Dua orang yang dia pilih adalah dua kapten pribadinya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dengan kelangsungan hidup seluruh batalion yang dipertaruhkan, Li Chongsan hanya bisa mengirim orang yang paling dia hargai ke kematian mereka. Seperti yang Anda perintahkan, kedua kapten secara bersamaan merespons. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan kembali setelah berangkat, tetapi mereka tidak ragu sedikitpun. Gunakan sisa waktu yang tersisa untuk memberitahu orang-orangmu, untuk menuliskan kata-kata terakhir mereka, kata Li Chongsan. Tidak perlu, Komandan, setiap orang telah menuliskannya sejak kami berangkat ke Kastil Leguha. Kami semua sudah siap, jawab Kapten Muda Shen Tian. Kapten lainnya, Han Qiyu, tertawa, Komandan, harap tenang. Kami adalah pria tanpa beban. Jika kita mati maka jadilah itu. Selama kalian semua bisa membunuh lebih banyak tentara ras ganas sebagai penggantiku, maka kematianku tidak akan sia-sia. Li Chongsan menghela nafas dan mengangguk tanpa kata. Bahkan Su Chen tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, tenang saja mengetahui bahwa ras ganas akan dipaksa membayar harga yang mahal untuk ini. Shen Tian dan Han Qiyu tertawa, terima kasih banyak, Pangeran Su. Kamu telah menyelamatkan semua orang, kami semua sangat berterima kasih padamu. Saat ini, salah satu rombongan pengintai berteriak, saya menemukan mereka, seorang prajurit ras ganas bersembunyi di lubang lumpur 10 km ke barat. Sial, dia benar-benar menggali lebih dalam, butuh 3 kali percobaan untuk menemukannya. Ada satu lagi di sini juga, sial, mereka berpisah untuk menyembunyikan diri dengan lebih baik. Semua orang menghirup seteguk udara dingin, meskipun mereka telah siap untuk berita tersebut, mereka masih merasa sangat beruntung setelah kecurigaan mereka terkonfirmasi. Jika bukan karena Su Chen, maka seluruh batalion kekuatan surgawi akan musnah di sini. Menyembunyikan dan menanam pelapor ini untuk mengamati pergerakan musuh pasti dimaksudkan untuk bertindak sebagai pemicu untuk membangunkan binatang asal. Taktik semacam ini kejam dan tidak berperasaan. Tidak ada keraguan tentang apa hasilnya. Namun Su Chen mampu mengendus taktik semacam ini. Yang bisa Anda katakan hanyalah bahwa kedua saingan ini dipotong dari kain yang sama. Pindah, kata Li Chongsan, Shen Tian dan Han Qiyu melangkah ke perahu darat dan menyelinap ke bawah tanah, menuju ke wilayah kematian. Pada saat yang sama, tentara kekuatan surgawi mulai perlahan mundur di bawah arahan Li Chongsan dan yang lainnya. Sebagian besar individu yang lebih kuat tetap berada di belakang dan menggunakan semua jenis taktik untuk menciptakan ilusi bahwa mereka masih ada. Tidak ada yang tahu berapa lama taktik penyembunyian mereka bisa menipu ras ganas. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah membeli detik sebanyak mungkin.
Batalion kekuatan surgawi benar-benar sekelompok prajurit elit. Setelah dikejar tanpa henti melalui wilayah ras ganas, efisiensi mereka menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Batalion berkekuatan lebih dari 10.000 orang mundur tanpa penundaan. Mereka seperti embusan angin, pergi secepat mereka datang. Shikai Huang dan yang lainnya adalah yang terakhir pergi. Kehadiran mereka selanjutnya bisa menipu ras ganas sedikit lebih lama. Setelah menyaksikan kelompok orang terakhir mundur, Guo Wenchang berkata, "Ayo pergi juga." "Tunggu sebentar," kata Shikai Huang. "Kita bisa memberi saudara-saudara kita sedikit lebih banyak waktu." "Bisakah aku mengatakan sesuatu yang mungkin tidak terdengar begitu indah?" kata Jun Moxi. "Sebenarnya tidak ada gunanya melakukan itu." "Mengapa kamu mengatakan itu?" Chu Yingwan bertanya. Jun Moxi mengangkat bahu. "Kamu tahu bahwa binatang asal dapat mengejar kita hanya dengan beberapa nafas bahkan jika kita berlari 10.000 km jauhnya. Apa yang benar-benar menentukan apakah kita mati atau tidak bukanlah kecepatan kita melainkan seberapa marahnya orang itu dapatkan." Semua orang terdiam. Su Chen yang berbicara lebih dulu, berkata, "Apakah kamu akan mengejar nyamuk dan membunuhnya jika dia menggigitmu?" Jun Moxi menatap kosong sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mau." "Tapi bagaimana jika itu tepat di sebelahmu? Anda mungkin mencoba membunuhnya dengan ayunan tangan biasa," kata Su Chen. Jun Moxi mengerti apa maksud Su Chen. Dia tertawa. "Perbandingan itu memang ada manfaatnya, saya harap itu seperti yang Anda katakan." "Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi dari sini," kata Chu Yingwan. Semua orang terbang ke udara. Shikai Huang baru saja akan menangkap Su Chen ketika dia mengeluarkan Flying Moon Shuttle. "Aku punya ini." Flying Moon Shuttle terbang di antara kelompok tentara, tidak sedikit pun lebih lambat dari mereka sama sekali. "Si tua, muridmu ini cukup menarik," kata Li Chongsan. "Dia adalah anak paling berbakat yang pernah saya lihat, tetapi dia seharusnya tidak datang ke sini," desas Shikai Huang. Cheng Tianhai dengan sedih berkata, "Dengarkan apa yang kamu katakan, dia baru saja menyelamatkan 8.000 nyawa. Jika dia bertahan, dia akan menabung lebih banyak lagi," kata Shikai Huang terus terang. Li Chongsan mengerti arti tersembunyinya. "Apakah pantas menaruh semua harapanmu pada anak seperti ini?" Shikai Huang menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kamu hanya tahu bahwa teknik untuk mencapai alam mendidih darah dan alam pembukaan yang tanpa garis keturunan dikembangkan olehku. Tetapi yang tidak kamu ketahui adalah bahwa aku tidak dapat melakukannya tanpa dia." "Apa?" Semua orang tercengang. "Sayangnya, pengalamanku terbatas melewati titik tertentu, dan aku tidak akan bisa naik lebih tinggi lagi. Saya hanya bisa menaruh harapan saya padanya," kata Shikai Huang dengan santai. Dia telah memberitahu Su Chen sebelumnya bahwa begitu dia masuk tentara, dia tidak akan punya waktu lagi untuk meneliti teknik untuk mencapai alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan. Namun, hanya dia yang tahu bahwa tanpa penghalang ini pun dia tidak akan mampu membuat terobosan lagi. Pengalamannya telah membatasi kemampuannya, membuatnya tidak mungkin mencapai yang lebih tinggi. Namun, dia tahu bahwa Su Chen bisa. Shikai Huang melanjutkan pemikirannya, menjelaskan, "Saya sangat senang dia datang untuk menyelamatkan saya, karena itu berarti penilaian saya terhadapnya tidak salah. Namun, Chongsan, berjanjilah padaku, bahkan jika seluruh batalion kekuatan surgawi dimusnahkan, jangan biarkan Su Chen mati. Dia adalah harapan seluruh umat manusia. Saya sangat yakin bahwa dia akan menembus batasan pada semua garis keturunan dan mencapai jalur kultivasi yang sebenarnya untuk seluruh umat manusia." Li Chongsan tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar pengakuan yang penuh gairah ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mendengar Li Chongsan berteriak, "Cepat, lihat ke sana!" Dia dengan cepat berbalik, hanya untuk menemukan bahwa pemandangan di belakang mereka telah mengalami perubahan besar. Bab 122, sinar cahaya terlihat muncul dari wilayah kematian yang awalnya tak bernyawa. Cahaya ini tidak terlalu terang. Pada awalnya, itu tampak seperti bintang redup dengan latar belakang langit malam. Namun, cahaya yang menyala ini dengan cepat mulai mengembang, berubah dari bintang kecil yang terbakar menjadi kolom api yang sangat besar yang melesat ke langit. Kolom ini sepertinya muncul entah dari mana, itu menyebar dengan cepat, menelan seluruh wilayah kematian dalam sekejap mata, dan meliputi area seluas 10.000 km, itu seperti dewa telah menghantam bumi, menyebabkan gelombang api yang dahsyat melonjak dan menerangi malam. Malam tidak lagi sepi dan telah berubah menjadi hari yang abadi. Kolom api yang cemerlang terus melonjak ke langit seolah-olah itu ditembakkan dari gunung berapi, menerangi seluruh langit. Dalam sekejap ini, orang-orang di Dark Wastelands, Laut Tak Berujung, Hutan Halma, dan bahkan beberapa lokasi yang lebih jauh semuanya dapat melihat kolom cahaya yang muncul ke arah paling utara ini. Itu adalah betapa cemerlang dan menariknya itu. Gua Wan Kui, 7 kerajaan, kota surgawi, kastil Gulan, individu yang kuat mengalihkan perhatian mereka ke arah ini dan merasakan hati mereka sedikit bergetar.
Syukurlah, perasaan ini mereda secepat itu datang. Saat kolom api menghilang dari langit, keberadaan puncak di seluruh ras yang berbeda itu menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa ini kemungkinan besar adalah dengusan yang tidak disengaja dari beberapa binatang asal yang berhibernasi. Itu mirip dengan saat tidur yang tidak disengaja atau kegelisahan di tempat tidur. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi dalam sejarah benua primordial. Meski begitu, situasinya tidak sesederhana itu bagi orang-orang yang berada di dekatnya. Iya, cukup dekat bahkan hampir bisa dijangkau. 10.000 km adalah jarak pendek ke binatang asal. Seperti yang dikatakan Jun Moxi, kelangsungan hidup segerombolan semut di dekat manusia tidak bergantung pada semut tetapi sebenarnya pada manusia. Su Chen dan yang lainnya cukup beruntung. Binatang asal yang berhibernasi sepertinya tidak memiliki niat untuk bangun, itu menggerutu sedih sebelum tertidur kembali. Meski begitu, di mata semut, gerutuan ini sepertinya mengguncang dasar bumi, dan gelombang api yang keras terus melonjak ke depan. Panas mengalir ke arah mereka saat api mulai menyebar. Batalion itu menyaksikan dari kejauhan saat gelombang api melonjak ke arah mereka seperti supernova. Semua orang berteriak kaget, angkat pertahanan. Penghalang demi penghalang didirikan sesaat sebelum gelombang besar api menelan mereka. Shuttle Cloud Piercing mulai berbunyi dengan alarm. Su Chen mulai membakar batu asal seperti orang gila. Setelah pelajaran yang dia pelajari dengan Float Dragon Emperor Shuttle terakhir kali, dia sekarang selalu memiliki banyak batu asal setiap saat. Cloud Piercing Shuttle tertiup bola-balik seperti daun di tengah hujan badai saat kobaran api yang ganas dan hembusan angin panas mendorongnya tanpa henti. Meski hanya beberapa detik, rasanya seperti selamanya. Gelombang api menghilang dan mundur, dan Cloud Piercing Shuttle kembali normal. Su Chen berbalik dan melihat bahwa orang-orang lain di sekitar tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Semua penghalang mereka telah terbakar dan kulit mereka hangus. Janggut si Kai Huang telah terbakar, dan beberapa orang telah kehilangan sebagian besar rambutnya. Mereka semua adalah kultivator alam gemetar cahaya, jadi mereka cepat pulih. Meski begitu, semua orang sangat terkejut. Mereka berada di ujung wilayah dan hanya mengalami gempa susulan dari ledakan itu. Jika mereka harus menanggung bebannya, mereka mungkin akan berubah menjadi abu. Juga, mereka beruntung karena sebagian besar energi ledakan ini langsung melayang ke udara. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melarikan diri. Apakah ini kekuatan dari binatang asal? Tuan sejati dari benua ini baru saja meledak dan melepaskan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah. Namun, kekuatan besar mereka juga mengapa benua tidak bisa menopang mereka, menyebabkan mereka tertidur lama. Meski begitu, selama binatang asal masih hidup, ras binatang tidak akan pernah mati. Pada saat ini, Su Chen mengingat apa yang dikatakan Su Chen. Ketika dihadapkan dengan kekuatan menakutkan semacam ini, bahkan orang yang paling heroik dan ambisius pun akan goyah, bukan? Dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan klan bangsawan garis darah, setidaknya sedikit. Apa yang salah dengan saya? Apa aku akan menyerah semudah itu? Su Chen memaksa dirinya keluar dari kebodohannya. Dia tahu bahwa tampilan kekuatan yang mengejutkan yang baru saja dia lihat telah mengguncangnya secara internal, jadi dia buru-buru menguasai kesadarannya. Jadi bagaimana jika binatang asal begitu menakutkan, mereka telah disingkirkan oleh dunia ini? Masa depan dunia ini akan menjadi milik ras cerdas, milik umat manusia. Su Chen menatap kobaran api yang tersisa, yang belum padam, ekspresi tegas muncul di wajahnya. Kebanyakan orang belum pernah melihat kekuatan binatang asal sebelumnya, bahkan untuk Li Chongsan, itu adalah pertama kalinya dia menyaksikannya. Setelah lolos dari rahang kematian, semua orang menghela nafas panjang. Kami selamat, kita benar-benar selamat, Dewa Keberuntungan benar-benar tersenyum pada kita, itu pun tidak membunuh kami, haha. Itu benar, kami melarikan diri dari rahang binatang asal. Terima kasih surga, mereka tidak jahat kepada kita dan tidak bermaksud agar kita benar-benar mati. Itu benar, beberapa hal baik muncul dari bencana, dan kami melihat binatang asal. Apa bagusnya itu? Apakah Anda mendapat manfaat? Aku tidak mendapat manfaat apapun. Tapi kami masih orang-orang yang selamat dari serangan binatang asal. Begitu kita kembali ke rumah, bukankah itu perasaan yang mulia ketika kita memberitahu orang lain? Adakah yang pernah melihat kekuatan binatang asal sebelumnya? Haha. Anda berbicara seperti Anda benar-benar pernah melihatnya sebelumnya. Yang kami lihat hanyalah salah satu nafasnya. Apakah ada yang benar-benar melihat seperti apa rupanya? Jika aku melihat seperti apa kelihatannya, aku akan mati. Itu benar, aku mulai merasa rencana Moxi terlalu dibuat-buat. Kita mungkin tidak akan bisa menyelinap melalui keberadaan yang begitu menakutkan bahkan jika Danba tidak ikut campur. Bahkan jika kita tidak bisa menipunya, itu mungkin tidak terbangun selama kita tidak memprovokasi itu. Itu mungkin tidak benar, suara mendengung yang mengganggu saat nyamuk terbang melewati telinga seseorang sudah cukup untuk mendapatkan tamparan. Perahu daratku tidak sekeras itu.
katakan itu pada binatang asal. Mereka sebenarnya mulai berdebat di antara mereka sendiri. Baiklah, berhenti berkelahi, itu adalah sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya. Jadi tidak ada gunanya berdebat tentang hasil yang mungkin terjadi. Lee Chong-san ikut campur dan menghentikan mereka. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat rencana baru. Apapun yang terjadi, kita harus meninggalkan tempat ini. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar kata-kata ini. Ada apa dengan kalian? Su Chen terbang dengan cloud piercing shuttle dan bertanya. Guo Wenchang menghela nafas, jumlahnya tidak banyak lagi. Rencana kami telah gagal dan jalannya tidak jelas. Kami tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bertahan hidup. Untuk mengumpulkan sumber daya untuk membuat kapal darat, tentara kekuatan surgawi telah merampok jalan mereka melintasi wilayah tetapi tidak menemukan banyak ransum. Dengan kata lain, rencana mereka ini harus berhasil. Itu telah gagal, tetapi mereka belum mati. Masalah yang mereka hadapi sebelumnya masih ada. Mereka perlu mengisi lebih dari 10.000 mulut. Ini bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Su Chen, bagaimanapun, mulai tersenyum ketika dia mengetahui apa masalahnya. Saya bertanya-tanya apa masalahnya. Saya telah mengantisipasi masalah ini sebelumnya sebelum saya datang, jadi saya membawa beberapa ransum. Lin Saxuan menatapnya, dalam suasana hati yang buruk. Kami memiliki 8.000 orang di sini, berapa banyak ransum yang bisa dikandung oleh satu origin ring? Su Chen menjawab, itulah mengapa saya membawa banyak cincin asal. Dia membuka sampul cloud piercing shuttle, semua orang melihat tumpukan besar cincin asal duduk di dalam shuttle, berkilauan dan bersinar seperti gunung jerami dan gandum. Bab 123, Puncak Asap Barat. Tempat ini berada di sebelah barat hutan Halma dan terkenal dengan tingkat produksi bijinya yang tinggi. Hampir 800 tahun yang lalu, tambang di sini telah sepenuhnya dikosongkan, menyebabkan puncak asap barat ditinggalkan. Sekarang, itu adalah tempat yang tidak dikunjungi siapapun. Setelah 1 hari perjalanan, tentara kekuatan surgawi datang ke tempat ini dan menyalakan api untuk mulai memasak. Mereka telah dalam pelarian selama berbulan-bulan, dan ini adalah pertama kalinya mereka makan makanan lengkap. Aku tidak akan pernah berharap Pangeran Su untuk menyelesaikan masalah ini yang membuat kita sakit kepala parah, desa Lee Chong-san saat dia menatap pemandangan tentaranya memasak. Tidak ada yang mengira Su Chen memiliki begitu banyak jatah untuknya. Su Chen membawa cukup uang untuk memberi makan 8.000 tentara selama beberapa bulan, itu akan membutuhkan setidaknya ratusan bahkan ribuan cincin asal, dan yang lebih penting itu akan membutuhkan uang. Banyak uang, syukurlah. Instruktur mengizinkan saya menangani uang yang kami peroleh dari teknik rahasia. Itulah alasan utama saya bisa melakukannya. Pada akarnya, instruktur masih yang mengaktifkannya, jawab Su Chen. Si Kai Huang mendengus. Kamu tidak perlu memaksakan kontribusimu kepadaku. Saya terlalu malas untuk peduli dengan masalah yang menyusahkan ini. Itulah sebabnya saya menyerahkannya kepada Anda. Uang sama sekali tidak berguna bagiku. Tetapi di tanganmu itu sangat berharga. Tolong, kalian berdua, bisakah kalian berhenti bersikap rendah hati satu sama lain? Apapun yang terjadi, tentara kekuatan surgawi berutang budi padamu hari ini. Adik Su, jika ada yang Anda butuhkan, tolong katakan saja. Bahkan jika saya harus menghadapi bahaya yang luar biasa, saya tidak akan mundur, kata Cheng Tianhai sambil memukul dadanya. Dia memiliki kepribadian langsung dan akan mengungkapkan pikirannya dalam benak Cheng Tianhai. Karena pihak lain telah menyelamatkan hidupnya, maka sekarang hidupnya menjadi milik pihak lain. Logika seorang prajurit sederhana dan langsung, dan sangat umum untuk diamati dalam lingkungan militer. Orang lain yang terlibat juga sama. Pada titik ini, mereka tidak lagi memanggil Pangeran Su Chen tetapi kakak. Semua orang secara selektif mengabaikan fakta bahwa si Kai Huan sekarang lebih tinggi dari mereka karena itu. Su Chen tertawa, masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal seperti ini, mari kita tunggu sampai kita keluar dari sini. Lee Chong-san mengerti arti di balik kata-kata Su Chen. Kakak Su, maksudmu sepertinya kamu punya rencana untuk pergi dari sini. Saya memang punya rencana, tapi waktunya belum tepat. Kita perlu melakukan beberapa persiapan, jawab Su Chen. Tidak peduli apa rencana pelariannya, itu tidak akan mudah dilakukan. Rencana Jun Moxi mengharuskan pengumpulan sumber daya dalam jumlah besar untuk kapal daratnya, dan rencana Su Chen juga membutuhkan persiapan dalam jumlah yang sama. Semua orang sudah siap untuk ini. Namun, ketika Su Chen menjelaskan rencananya, semua orang masih terpesona oleh proses pemikiran Su Chen. Setelah pulih dari linglung sesaat, Lee Chong-san berkata, adik laki-laki benar-benar memiliki semangat yang tidak biasa. Rencana ini tidak lebih buruk dari rencana Jun Moxi untuk menyelinap melewati binatang asal sama sekali. Masih ada beberapa perbedaan, kata Jun Moxi. Jika rencanaku gagal, maka seluruh batalion akan musnah. Namun, rencana adik laki-laki kita akan terbukti memusingkan ras ganas terlepas dari apakah itu gagal atau tidak. Dalam aspek ini, pengalaman adik laki-laki berada di atas pengalaman saya.
Jenderal Jun, kamu terlalu memujiku. Saya telah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jadi detail rencana dan cara melaksanakannya akan bergantung pada Anda. Misi saya di sini sudah selesai, kata Su Chen. Jadi, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Chu Yingwan bertanya. Dari nadanya, sepertinya dia berhenti dari tanggung jawabnya. Tentu saja saya akan melanjutkan eksperimen saya, jawab Su Chen. Aku mendapatkan beberapa subjek penelitian yang langka akhir-akhir ini tapi belum sempat bereksperimen dengan mereka karena aku mengejar kalian. Sekarang, saya akhirnya bisa mengendur sedikit dan membiarkan kalian menyelesaikan detailnya. Saya hanya akan fokus pada eksperimen saya. Apa, bahkan ketika musuh ada di sekitar, Anda masih tega melakukan eksperimen? Semua orang menatap si Kai Huang dengan kaget, yang menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar orang seperti itu. Su Chen sudah terbang dengan Cloud Piercing Shuttle. Dia datang ke sini dengan tergesa-gesa, jadi Reina dan tentara ras ganas lainnya masih bersembunyi di dalam gua. Mereka kelaparan beberapa hari terakhir ini, semoga tidak ada dari mereka yang mati kelaparan. Summer Blaze City adalah kota kecil di dekat wilayah barat Longsang Country. Di tengah kota ada kedai anggur, tebing besi sedang duduk di sana, meminum anggur birnya. Langit hari ini agak kabur, mencerminkan keadaan pikiran tebing besi yang agak gelap dan tertekan. Jumlah tekanan yang sangat besar secara tidak sadar memengaruhi dirinya dan membuatnya merasa tidak enak badan. Guru telah memberinya tugas yang rumit dan sulit. Dia tidak bisa menahan senyum pahit saat memikirkan misi yang diberikan Su Chen padanya. Apakah Anda yakin memperlakukan saya seperti saya adalah pelayan ras tebing? Misi Anda bahkan mungkin tidak dapat dilakukan oleh manusia. Meski begitu, setelah mengikuti Su Chen sampai sekarang, hal terpenting yang dipelajari tebing besi adalah tidak mudah menyerah. Jika dia memikirkannya cukup lama, dia akan dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika dia tidak bisa memikirkan cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dia akan menemukan seseorang untuk membantunya. Setelah berpisah dengan Su Chen di Swallow River City, tebing besi berpikir berulang kali, percaya bahwa dia harus mencari cara untuk menyelesaikan misinya sendiri. Namun, harapannya terlalu jauh, jadi dia pergi mencari bala bantuan tanpa ragu-ragu. Bala bantuannya jelas Cloud Leopard, Yue Longsha, Ji Hanyan, Jiang Sisui, Wang Dousan, dan lainnya. Su Chen tidak menyuruhnya untuk meminta bantuan teman sekelas lamanya, tetapi tebing besi tahu bahwa ini adalah salah satu sumber daya yang ditinggalkan Su Chen untuknya. Dia perlu menggunakan sumber dayanya dengan cerdas. Ini adalah hal lain yang dipelajari Su Chen dari tebing besi. Atribut dasar seorang peneliti adalah bahwa mereka memanfaatkan sumber daya yang tersedia bagi mereka sebaik mungkin dan menyia-nyiakan sumber daya sesedikit mungkin. Tebing besi telah mengambil ini melalui percobaan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia lakukan. Setengah bulan yang lalu, dia telah menghubungi Yue Longsha, yang kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada semua orang. Satuan tugas rahasia bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen di seluruh wilayah manusia, jadi mereka sangat cocok untuk pekerjaan semacam ini. Hari ini adalah hari di mana mereka seharusnya bertemu, tapi dia tidak tahu siapa yang akan datang. Ini adalah ujian hati seseorang, itu mungkin normal bagi orang untuk ditakuti oleh bahaya dan gawatnya situasi, kan? Tebing besi berpikir sendiri. Saat dia memikirkan hal-hal ini, dia mendengar papan lantai berderit di belakangnya. Dia melirik ke arah itu dan melihat Yue Longsha muncul di dalam menara. Dia masih mengenakan jubah putih bersih, memberinya aura seperti peri. Sepertinya aku yang pertama di sini, Yue Longsha tertawa. Itu mungkin tidak benar, suara lain bergema di seluruh menara sebelum sesosok muncul di luar jendela dan masuk, membawa labu anggur bersamanya. Pitua, kamu juga di sini, teriak Yue Longsha saat matanya menyala. Orang itu jelas adalah Pi Yuanhong. Pi Yuanhong dan yang lainnya telah meninggalkan institut tidak lama setelah kembali dari ekspedisi reruntuhan air emas. Namun, mereka pernah bertarung bersama sebelumnya, jadi mereka tetap berhubungan. Yue Longsha telah memanggil sebanyak mungkin orang, berusaha mendapatkan sebanyak mungkin pembantu. Dia memberitahu semua orang yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Su Chen. Tetapi setelah bertahun-tahun sulit untuk mengatakan apakah mereka mau membantu atau tidak. Karena itu, Yue Longsha tidak memahami apa yang akan terjadi. Hati Yue Longsha yang tegang mulai rileks saat melihat Pi Yuanhong. Pi Yuanhong terkekeh, Su Chen menyelamatkan hidupku sebelumnya. Sekarang dia dalam masalah. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Kamu bukan satu-satunya nyawa yang dia selamatkan. Suara lain datang melalui jendela, diikuti tak lama kemudian oleh sosok yang melayang ke menara. Itu adalah seorang wanita, senyum tipis di wajahnya. Kakaki, kali ini, Yue Longsha dan Pi Yuanhong berteriak. Orang yang baru saja tiba sebenarnya adalah Qi Weiyan. Bab 124, kedatangan Qi Weiyan membuat Yue Longsha dan Pi Yuanhong bersemangat. Yue Longsha melompat ke Qi Weiyan dan memeluknya dengan erat. Kakak senior kedua,
kamu juga datang. Qi Weiyan tertawa, sudah 10 tahun, tapi kamu belum berubah sama sekali, kamu masih cantik seperti dulu, apakah kamu sudah menikah? Yue Longxia tersipu, apa perlu terburu-buru, jika kamu tidak terburu-buru, kamu akan menjadi tua. Yue Longxia berkata, kita semua adalah kultivator, 10 tahun seperti 1 hari, selama kita memiliki basis kultivasi, kita dapat hidup selama ribuan tahun, mengapa takut bertambah tua? Kamu mengatakan itu, tapi bukankah itu kesepian? Yue Longxia menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Qi Weiyan melihat ekspresinya, dia mengerti sedikit dan berkata, ada beberapa orang di mana menunggu saja tidak ada gunanya. Yue Longxia menjawab dengan tenang, aku tahu. Tahu apa? Saat mereka berbicara, suara lain berbicara kepada mereka. Orang-orang di ruangan itu semua melirik ke arah suara itu. Itu adalah Ji Hanyan dan Jiang Sisui yang datang bersama. Sebelumnya, Jiang Sisui selalu berjalan di belakang Ji Hanyan dan tidak pernah memiliki wewenang untuk berjalan di sampingnya. Namun sekarang, dia berdiri bersamanya, dan sikap seremonialnya juga hilang. Sikap Ji Hanyan terhadapnya telah banyak berubah, dan tampaknya nasihat Su Chen benar-benar efektif. Pi Yuanhong tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka dan berkata, jadi pasangan yang berzina itu akhirnya hampir menyelesaikan hal yang baik. Kata-katanya kasar, dan dia tidak mengatakan satu hal sopan pun ketika dia membuka mulutnya. Ekspresi Ji Hanyan tenggelam, dan dia akan menyerang ketika Jiang Sisui menahannya dan berkata, biarkan aku. Serangkaian tembakan air menuju Pi Yuanhong berteriak, datanglah padaku. Dan melepaskan pukulan ganas, tanpa diduga, aliran air berubah menjadi panah air dan menusuk ke arah Pi Yuanhong dari berbagai arah. Jika itu adalah lawan, Pi Yuanhong akan mengabaikan panah dan menyerang. Tetapi karena mereka hanya berteman satu sama lain, tidak ada gunanya bertarung habis-habisan, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba membela diri. Gaya bertarungnya bukan tandingan Jiang Sisui, dan dalam sekejap dia benar-benar basah kuyup. Pi Yuanhong masih ingin menyerang, tetapi Ji Hanyan memberi isyarat, dan air di atasnya segera berubah menjadi es, benar-benar menyegel tubuhnya di dalam. Brengsek, Pi Yuanhong mengutuk. Dia baru saja akan melepaskan diri saat kekuatan melonjak ke lengannya ketika Jiang Sisui menuangkan lebih banyak air ke tubuhnya. Meskipun air ini tampak lembut, ia memiliki kekuatan yang aneh, dan Pi Yuanhong tiba-tiba merasa energi di tubuhnya tidak memiliki meridian keluar yang tepat. Sesaat kemudian, Ji Hanyan mengubah air menjadi es lagi, kali ini bahkan menyegel kepalanya di dalam. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengoceh lagi, Ji Hanyan mendengus. Bagus sekali, tepuk tangan sekali lagi terdengar dari luar. Beberapa orang lagi melangkah ke dalam ruangan, dengan He Yuandong memimpin. Orang nomor 1 dari ekspedisi reruntuhan air emas, di belakangnya ada Henny Liu, Jiang Hanfeng, Ma Xuan, Wei Yang, dan beberapa lainnya. Mereka semua telah dijemput dalam perjalanan. He Yuandong berkata, saya tidak menyangka akan disambut oleh tontonan begitu saya tersentuh. Tidak buruk, Old Pi, mulutmu itu selalu pelit. Ada baiknya Anda mendapat pelajaran. Sepertinya saudari Hanyan semakin kuat. Jiang Hanfeng melompat ke depan Pi Yuanhong dan melambaikan tangannya sambil terkekeh. Kakak senior ke-8, rasanya enak terbungkus es, ya. Pi Yuanhong memutar matanya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun es Ji Hanyan sangat dingin, hal yang benar-benar menyebalkan tetaplah air Jiang Sisui. Itu memiliki sifat unik untuk menghilangkan kekuatan yang dibangun dengan cepat, membuat Pi Yuanhong tidak mungkin memanfaatkan fisiknya yang kuat untuk keluar. Karena Jiang Sisui tidak mengikuti ekspedisi Goldwater, Pi Yuanhong tidak tahu seberapa kuat Jiang Sisui. Yang dia dengar hanyalah desas-desus bahwa dia adalah keturunan Raja Iblis Luoyu. Tetapi dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sekarang, bagaimanapun, sudah jelas bahwa rumor itu benar. Hanya garis keturunan Luoyu yang bisa mengalahkannya dengan begitu mudah, dan Jiang Sisui telah melakukannya tanpa mengungkapkan bakatnya, membuatnya tampak seperti kekuatan Ji Hanyan yang telah mencapainya. Namun, Ji Hanyan tidak berniat menerima niat baik Jiang Sisui. Dia berkata dengan dingin, saya tidak memiliki kemampuan untuk menyegelnya dengan mudah. Luo Yu dari Jiang Sisui menekan kekuatan Old Pi. Itulah alasan mengapa aku bisa menang. Jiang Sisui tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun sikap Ji Hanyan terhadapnya telah berubah, hubungan mereka belum mencapai titik yang dia harapkan. Semoga kali ini ada kesempatan baginya untuk pamer dan memenangkan hati Ji Hanyan. Tebing besi dengan sangat cepat menyadari kemampuan Yue Longxia untuk mengirimkan informasi dan kemampuan Su Chen untuk membangun hubungan jangka panjang dengan orang-orang. Setelah He Yuandong dan yang lainnya, Cloud Leopard, Wu Xiao, Zhao Xin, Jin Linger, Du Qing, Sun Jisoo, Ji Ruoyu, dan banyak lainnya juga tiba. Wang Dousan adalah yang terakhir tiba. Pada saat dia datang, langit sudah gelap, mereka telah setuju pada sore hari,
tetapi dia baru tiba di sana larut malam. Jika bukan karena fakta bahwa semua orang mengetahui kepribadiannya, mereka mungkin berasumsi bahwa dia tidak akan datang sama sekali. Sialan gendut, kamu terlambat lagi, Du King berkata sambil meraih telinga Wang Dousan. Iya, itu bukan salahku, aku berlari sepanjang jalan di sini. Saya seharusnya sampai di sini pagi ini menurut perkiraan saya, jadi saya menyisakan setengah hari ekstra. Tetapi saya tidak tahu mengapa saya masih terlambat, kata Wang Dousan, terlihat seperti akan menangis. Menurut perkiraanmu, lain kali cobalah pergi 3 hari lebih awal dan gunakan itu sebagai perkiraanmu, kata semua orang. Karena lemaknya juga ada di sini, maka siapapun yang tidak ada di sini mungkin tidak akan datang, kata Yue Longxia. Siapa lagi yang kamu beritahu? Tanya Qi Weiyan. Saya pada dasarnya memberitahu semua orang dari ekspedisi reruntuhan Goldwater. Wang Xuanan terluka parah tahun lalu dan masih dalam pemulihan, jadi dia tidak akan bisa melakukannya, si kembar Shen, meskipun Yue Longxia tidak melanjutkan. Si kembar Shen sangat kuat, tetapi mereka secara alami agak egois. Mereka telah mengindikasikan ketika Yue Longxia memberitahu mereka bahwa mereka mungkin tidak akan datang. Dari yang lain, beberapa telah mengindikasikan bahwa mereka memiliki urusan mendesak yang harus mereka tangani. Sementara yang lain telah setuju pada saat itu tetapi belum muncul. Mungkin mereka menghadapi kesulitan atau kesulitan yang tak terduga. Atau mungkin mereka hanya berurusan dengan situasi saat ini. Ada berbagai macam orang di benua itu. Tidak semua orang bisa setia sepenuhnya. Sebenarnya, memiliki orang sebanyak ini sudah cukup memuaskan. Semua orang dengan bijaksana menahan diri untuk tidak mengatakan hal lain. Ayah, akhirnya kita sampai, saya kalah. Namun, pada saat ini, suara lain berbicara, wajah imut muncul di ambang pintu mengikuti suara lembut itu. Itu adalah Han Linxia. Gadis muda ini terlihat sama seperti saat itu. Sosoknya cantik dan penampilannya sangat imut. Namun, pipinya sangat merona. Seolah-olah dia telah bergegas ke tempat ini untuk sementara waktu. Di sampingnya ada 2 orang lagi, Zhou Juanjia dan Tang Ming, yang sekarang adalah suami istri. Kalian, semua orang menatap kosong. Bagaimana mungkin ada orang yang bahkan lebih lambat dari Wang Dousan? Kami mengalami beberapa masalah dalam perjalanan ke sini, yang menghabiskan waktu kami, kata Tang Ming acuh tak acuh. Apakah sesuatu terjadi? Dia Yuandong bertanya. Tidak apa-apa, sungguh. Kami hanya pergi untuk mengambil sesuatu yang mungkin akan berguna untuk operasi kita selanjutnya, kata Tang Ming sambil mengeluarkan sebuah barang. Itu adalah jantung yang masih berdetak. Itu berdetak berulang kali, tampaknya beresonansi dengan hati semua orang yang hadir. Hati abadi dari iblis ketakutan kegelapan, teriak tebing besi sambil menatap tajam ke arah Tang Ming. Kamu pergi ke lembah hati berkabung. Tang Ming tersenyum sedikit, titik pertemuannya ada di sini, yang berarti tujuan target kita adalah pegunungan kapur. Jika kita ingin melewati kawah bahaya, hati abadi ini mutlak diperlukan, jadi saya mengambil jalan memutar untuk mengambilnya. Oh, jika Anda tidak menginginkannya, saya akan mengambilnya kembali. Bagaimana tebing besi tidak menginginkannya? Hati abadi adalah salah satu bahan yang dia butuhkan untuk menyelesaikan misi Su Chen. Dia tidak menyangka, bagaimanapun, bahwa Tang Ming akan menyerahkannya kepadanya bahkan sebelum rencana itu berjalan. Terima kasih banyak, Pangeran Tang, tebing besi berkata dengan gembira. Kamu sama seperti biasanya, yang kamu pikirkan hanyalah mencuri pusat perhatian, kata seseorang dengan jijik, setelah melihat tindakan Tang Ming. Jangan terlalu keras kepala, kita punya jalan panjang di depan kita, kata seseorang. Itu benar, karena semua orang ada di sini, maka kita bisa mulai membuat rencana kita. Apa yang harus direncanakan? Bukankah kita hanya akan berjuang melewati pegunungan kapur dan menerima tentara kekuatan surgawi? Kedengarannya cukup mudah bagi saya. Tenang pantatku, semua orang berteriak bersamaan saat mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, tebing besi merasakan kehangatan di dadanya saat dia menatap sekelompok orang ini. Bab 125 Pegunungan Kapur yang luas terletak di wilayah barat benua primordial. Di selatannya terdapat jurang tulang merah, di utara jurang Windrain, dan di barat Vanishing Dragon Territory. Secara keseluruhan, itu adalah tempat yang berada di persimpangan antara ras binatang, ras ganas, dan wilayah ras manusia. Barisan pegunungan kapur awalnya bukan gunung melainkan dataran kosong yang luas. Namun, selama pemerintahan Kerajaan Arcana dan ras binatang telah bertarung di sini berkali-kali. Kedua belah pihak telah menggunakan semua jenis taktik yang berbeda, termasuk teknik Arcana kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang menghapus matahari dan bulan sambil mengubah gunung dan sungai, mengubah gunung menjadi dataran, dataran menjadi jurang, dan tanah terlantar menjadi pegunungan. Pegunungan kapur tidak terkecuali, itu terbentuk dari 2 konflik terpisah, dan masih ada jejak konflik sebelumnya yang masih membekas di lanskapnya. Contoh utamanya adalah Kawah Bahaya,
Kawah Bahaya ditinggalkan oleh berbagai teknik dari Arcana Master Kerajaan Arcana ketika mereka melawan Desolate Beast. Sejumlah besar kekuatan yang dilepaskan di sini telah menyebabkan semua jenis bekas luka yang dalam tertinggal di medan. Banyak dari mereka masih berisi sisa-sisa racun pekat, fluktuasi energi, atau dosis radiasi yang fatal. Ada juga beberapa tempat di mana jiwa-jiwa yang telah pergi belum menghilang, dan mereka tetap melayang-layang di dalam area itu, mencari makanan untuk diserap dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa yang tinggal di sana untuk pindah agama. Semua kawah ini menjadi jebakan yang sangat berbahaya yang tersebar di antara pegunungan kapur. Bahkan kultivator alam pembakaran roh atau pemikiran manifestasi tidak akan dengan mudah memilih untuk menantang kawah ini. Selain itu, tempat itu dipenuhi dengan celah-celah kosong. Konflik besar di sini telah menyebabkan ruang terbelah di sini, menciptakan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Mustahil untuk melihat ini dengan mata telanjang, yang secara alami membuat mereka sangat berbahaya. Karena ruang telah terkoyak secara langsung di sini, juga tidak ada pertahanan yang dapat menahan retakan ini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan makhluk hidup jika mereka tertangkap oleh kekosongan adalah berharap bahwa kekuatan hidup mereka yang kuat dapat membuat mereka tetap hidup. Sayangnya, generasi anggota badan hanya mungkin dilakukan di alam gemetar cahaya atau lebih tinggi. Itu seperti terbang, kecuali Anda memiliki teknik rahasia. Itu tidak mungkin. Faktor ini membuat batalion besar tidak mungkin melewati wilayah ini. Meski begitu, aspek yang paling menakutkan dari area tersebut bukanlah kawah atau celah kosong. Meskipun jebakan lingkungan ini sangat kuat, ada pola yang agak teratur pada perilaku mereka. Ada teknik untuk menghindari bahaya dan celah di celah untuk menyelinap lewat. Beberapa eksistensi, di sisi lain, sulit untuk dianggap berasal dari perilaku apapun. Misalnya, ras binatang iblis benar-benar dimanjakan oleh lingkungan seperti ini. Bahkan dalam periode waktu seperti itu, di mana tingkat energi asal mulai surut, mereka masih memiliki kecocokan yang mencengangkan dengan lingkungan di sekitar mereka. Manusia dan ras ganas tidak memiliki cara untuk bertahan hidup di pegunungan batu kapur, tetapi binatang iblis bisa, setidaknya, sekelompok kecil dari mereka melakukannya. Beberapa yang lebih kuat, atau yang memiliki kemampuan unik, mampu bertahan di tempat yang penuh bahaya ini seperti ikan di air. Beberapa bahkan lebih suka tinggal di lingkungan seperti ini, karena membantu mereka tumbuh dan menjadi lebih kuat di tempat yang sama. Binatang iblis ada di mana-mana, termasuk di bawah tanah dan di atas langit, dan mereka akan segera berkumpul bersama untuk membentuk gerombolan besar. Binatang iblis juga bisa mendapatkan beberapa kecerdasan. Tidak seperti binatang ganas, kecerdasan mereka mungkin tidak sebanding dengan ras cerdas, tetapi mereka masih tahu untuk menghindari yang kuat dan menyerang yang lemah. Mereka semua akan menyerbu bersama jika mereka percaya mereka bisa menang, atau mereka akan mengatur penyergapan di daerah sekitar jika mereka tidak bisa menghadapi musuh mereka secara langsung. Karena alasan inilah wilayah ini secara luas dianggap sebagai tanah tak bertuan. Satu-satunya jalan melalui barisan pegunungan berada di dekat sudut barat daya. Dari sana, Anda harus berjalan melalui puncak Moon Embracing, memasuki jurang Blank Line, mendaki di sekitar terusan No Return, dan terakhir melintasi hutan Hard Stopping. Hanya sekali Anda melewati semua daerah berbahaya ini, Anda akan dekat dengan perbatasan manusia. Jalan ini memiliki namanya sendiri Jalan Kuno Sungai Surgawi. Langit di atas pegunungan kapur juga berwarna abu-abu. Ini disebabkan oleh radiasi yang dipancarkan oleh kawah bahaya. Danba menatap ke langit saat dia mengambil segenggam lumpur. Lumpur dengan cepat hancur di tangannya dan jatuh ke tanah, terbawa angin. Danba membuka telapak tangannya dan melirik daging yang terkorosi di tangannya. Pemimpin, berhati-hatilah, racun di kawah bahaya sangat kuat. Meskipun kita hanya berada di daerah terluar kawah, kita tidak bisa terlalu ceroboh, kata seorang pejuang ras ganas muda. Namanya Laksi, dan dia adalah salah satu pemuda yang juga mengikuti ekspedisi reruntuhan air emas. Dan sekarang, hari ini, dia menjadi salah satu pengawal pribadi Danba. Itu benar, kawah bahaya sangat beracun. Jika manusia itu berani datang ke sini, mereka pasti akan mati. Saya pikir mereka lebih mungkin melewati Gua Wankui, kata prajurit ras ganas berambut putih lainnya. Namanya Kubrick, wakil komandan nomor 1 Danba. Sebelum Danba naik ke tampuk kekuasaan, dia juga jenderal strategis terbaik suku Kadal Kerikil. Namun, di tempat seperti wilayah ras ganas, kecerdasan tidak pernah dipandang setinggi itu. Dalam kata-kata ras ganas, apa gunanya memiliki kultivasi yang kuat jika memikirkan masalah bisa menyelesaikannya? Namun, hal yang paling penting adalah bahwa jenderal strategis ini sebenarnya tidak sepintar yang dia kira. Ini hanya ketika dia dibandingkan dengan ras ganas pada umumnya. Di antara umat manusia, jenderal strategis seperti itu adalah selusin sepeser pun. Jenderal strategis semacam ini jelas tidak akan banyak berguna dalam pertempuran melawan manusia, jadi statusnya juga tidak terlalu tinggi. Namun, Danba masih membesarkannya bersamanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan,
dia terpaksa memilih orang biasa-biasa saja dari kelompok biasa-biasa saja. Bahkan jika kecerdasan Kubrick tidak dapat dibandingkan dengan manusia, dia setidaknya memiliki kecerdasan yang relatif normal dan dapat memahami arti di balik kata-kata Danba. Saya harap itu masalahnya. Akan lebih bagus jika manusia terkutuk itu bertarung habis-habisan dengan roh-roh itu. Dengan begitu kita tidak perlu menghabiskan begitu banyak energi untuk mengejar mereka, kata pemuda balap ganas lainnya. Namanya Bayan, dia adalah putra pemimpin saat ini dan salah satu wakil komandan yang telah dikalahkan Danba untuk mengambil alih komando. Jika memungkinkan, Danba sama sekali tidak menginginkannya. Sayangnya, dia tidak punya pilihan. Dia belum menjadi pemimpin suku. Jadi untuk mendapatkan dukungan suku, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin suku saat ini. Memperlakukan putra pemimpin, yang sebelumnya adalah lawannya, sebagai seorang teman adalah cara yang sangat efektif untuk menunjukkan rasa hormatnya. Bahkan jika orang ini idiot dan sama sekali tidak berguna. Bodoh, jika mereka melarikan diri ke arah ini, seluruh rencana kita mungkin terungkap, kata salah satu tentara ras ganas dengan nada menghina. Namanya Saluo, dan dia memiliki kepribadian yang berbahaya dan pembunuh. Bahkan di antara ras ganas, dia cukup langka. Dia bersalah karena membunuh tuannya sendiri, seseorang yang telah membunuh tuannya sendiri dan mengkhianati sukunya. Jika bukan karena Danba, orang seperti dia tidak akan pernah mendapat kesempatan kedua. Sebelumnya, beberapa individu ras ganas bertanya kepada Danba mengapa dia menggunakan seseorang yang telah membunuh tuannya sendiri. Kepada mereka, Danba menjawab, kekuatan pemberontak apapun membutuhkan seseorang dengan pola pikir pemberontak untuk memimpin mereka. Makna di balik kalimat ini terlalu rumit untuk dipahami oleh sebagian besar anggota ras ganas, jadi mereka tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. Kemanapun mereka lari, kami akan menemukan mereka dan mencabik-cabiknya, kata individu ras ganas lainnya. Individu ras ganas ini memiliki fisik yang sangat tinggi dan besar, bahkan di antara ras ganas yang berotot. Tubuhnya memancarkan aura kekuatan murni yang menyesakkan. Namanya Lonzel, dia adalah bawahan Danba yang paling terpercaya. Dan seperti kebanyakan bawahan terpercaya, dia memiliki sikap seorang jenderal yang galak. Lonzel adalah anjing Danba yang paling ganas dan setia. Dia tidak peduli tentang apa yang benar atau salah, kemanapun Danba mengarahkan jarinya, dia akan melompat ke arah itu. Dalam arti tertentu, ini juga semacam kecerdasan, itu sederhana dan efektif. Danba menatap langit dengan membisu dan tidak menilai kesetiaan Lonzel. Setelah sekian lama, dia berkata, jangan pernah meremehkan lawanmu, tidak peduli apapun. Sampai batalion kekuatan surgawi benar-benar musnah, kita tidak bisa membiarkan penguncian pegunungan kapur kita. Bab 126, bilahnya dengan hati-hati menembus permukaan kulit, menyebabkan darah segar menyembur keluar dan tumpah ke seluruh meja. Sepasang tangan yang gesit dengan cepat menyelinap ke dalam tubuh, mengeluarkan hati yang utuh. Meskipun Chu Yingwan telah membunuh banyak prajurit ras ganas sebelumnya, dia masih belum terbiasa dengan adegan ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak mengerti manfaat apa yang bisa didapat dari hal ini. Ras ganas memiliki dua hati, yang memungkinkan tubuh mereka menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Namun, kekuatan tidak hanya datang dari hati seseorang, mereka jelas memiliki satu hati ekstra, tapi kekuatan mereka jauh lebih besar dari kita, lebih dari 2 kali jumlahnya, Su Chen menjawab dengan sedikit senyum. Setelah bertemu dengan batalion kekuatan surgawi, para tawanan ras ganas tidak lagi berguna. Karena itu, Su Chen terus melakukan penelitian tanpa henti pada targetnya, menyebabkan kemajuan penelitiannya lepas landas. Kebrutalan lawan-lawannya atau keasingan ras ganas semuanya adalah informasi tambahan. Hanya kebencian di antara mereka sudah cukup untuk membuat hubungan mereka tidak dapat didamaikan. Karena itu, Su Chen tidak membiarkan lawannya kesakitan atau menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Karena dia telah mengajari semua orang totem hemolitik, batalion kekuatan surgawi menjadi tertarik dengan topik penelitian Su Chen dan sering datang untuk melihatnya. Namun, sifat penelitiannya yang berdarah masih membuat orang tidak nyaman. Bukankah karena totem itu? Chu Yingwan bertanya. Totem hanyalah pelengkap tubuh fisik mereka yang kuat bertindak sebagai fondasi mereka, dan totem hanyalah alat untuk membantu mereka melepaskan potensi tersembunyi di tubuh mereka, kata Su Chen sambil memeriksa jantung di tangannya dengan mata mikroskopisnya. Sumber sebenarnya dari kekuatan mereka adalah energi asal. Energi asal. Chu Yingwan tertegun. Bukankah ras ganas memiliki afinitas yang buruk untuk menggunakan energi asal? Itu adalah kesalahpahaman besar yang kita miliki tentang ras ganas, dan itu adalah sesuatu yang bahkan baru kutemukan beberapa hari yang lalu, jawab Su Chen. Saya menemukan bahwa meskipun mereka tidak dapat memanfaatkan energi asal dengan baik, bukan berarti energi asal sama sekali tidak berguna bagi mereka. Sebaliknya, mereka memiliki zat mikroskopis yang sangat unik di dalam tubuh mereka yang terus-menerus mengubah energi asal menjadi kekuatan fisik mentah.
Kamu mengatakan, kata Chu Yingwan kaget, ya, kekuatan fisik mentah mereka sebenarnya berasal dari konversi energi asal. Kami menyerapnya, menyimpannya sebagai energi aktual di tubuh kami, dan kemudian melepaskannya melalui jurus yang berbeda. Mereka menyerap energi asal dan mengubahnya menjadi kekuatan hidup, menghasilkan fisik yang sangat kuat. Manusia yang menyerap energi asal hampir seperti meningkatkan mana seseorang, begitu mana mencapai tingkat tertentu. Itu bisa dimanipulasi dan diubah menjadi substansi fisik lain. Penyerapan energi asal oleh ras ganas, di sisi lain, lebih seperti meningkatkan kesehatan mereka. Secara teori, setelah kesehatan yang cukup ditambahkan, seharusnya juga ada perubahan fisik yang dihasilkan. Namun, perubahan ini sulit diketahui karena dua alasan. Pertama, ras ganas sangat kuat tetapi hanya menggunakan serangan sederhana. Kedua, mereka memiliki otak yang sangat sederhana dan tidak suka berpikir terlalu banyak, sehingga mereka juga tidak bermain-main dengan mencoba teknik baru. Siapapun yang memiliki teknik rahasia ini untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka telah menerimanya sebagai hadiah berdasarkan prestasi. Tetapi pandangan Su Chen untuk mengubah energi asal menjadi kekuatan hidup jelas tidak sesederhana itu. Dia berkata, jika kita bisa membuka rahasia bagaimana ras ganas mengubah energi asal menjadi kekuatan hidup, maka akan ada hari di mana mungkin kita manusia juga bisa mengembangkan tubuh sekuat ras ganas. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Apakah itu benar-benar mungkin? Li Chongshan buru-buru bertanya. Ya, tapi ini membutuhkan waktu dan keberuntungan, jawab Su Chen. Tidak ada yang bisa mengatakan apa hasil akhir dari penelitian itu. Di balik setiap kesuksesan ada segunung kegagalan. Saya telah meneliti selama lebih dari 20 tahun, dan hanya 3 keberhasilan sistematis yang telah saya kembangkan adalah totem hemolitik, persenjataan jiwa, dan inkarnasi darah primordial. Jika saya dapat membuat kemajuan yang cukup dalam meneliti ras ganas, maka itu akan menjadi yang keempat. Saya berencana menyebutnya, kultivasi tubuh karena Anda sedang memanaskan tubuh fisik Anda. Sepanjang sejarah kultivasi manusia, banyak jurus telah dikembangkan yang dapat meningkatkan kekuatan fisik manusia, seperti teknik tubuh angin mengalir yang saat ini dikembangkan oleh Su Chen. Namun, peningkatan kekuatan yang ditimbulkan oleh teknik ini tidak bisa dibandingkan dengan fisik ras ganas. Jika Su Chen dapat mengizinkan manusia untuk mengolah tubuh fisik mereka, atau bahkan mengembangkan sistem kultivasi untuk itu, maka itu akan benar-benar menjadi penemuan besar lainnya di bawah ikat pinggangnya. Senyum tulus muncul di wajah si Kai Huang saat dia menatap muridnya. Kamu akan berhasil. Saya harap begitu. Su Chen mempertahankan sikap skeptisnya yang normal. Benar, bagaimana pergerakan ras ganas akhir-akhir ini? Mereka seperti sekawanan anjing liar, mencari kita semua di seluruh tempat. Haruskah kita mulai pindah? Lin Saxuan menjawab. Wilayah ras ganas besar dan berpenduduk jarang, memungkinkan batalion kekuatan surgawi bersembunyi di banyak lokasi berbeda. Ini adalah alasan lain mengapa ras ganas tidak dapat dengan mudah menangkap mereka. Namun, meskipun jumlah wilayahnya besar, sebagian besar sudah terlantar, dan sumber daya yang tersedia sedikit, ras ganas mengalami kesulitan bahkan untuk mempertahankan diri mereka tetap hidup. Hal ini membuat ransum menjadi masalah yang paling mendesak bagi batalion perkasa surgawi. Beberapa bulan terakhir, tentara kekuatan surgawi telah sangat ditekan oleh kurangnya jatah mereka. Karena itu, mereka telah membayar harga yang memilukan untuk tetap hidup. Tidak ada gunanya membahas harga yang telah mereka bayar, tapi itu tidak berarti bahwa harga ini tidak ada. Jika bukan karena jatah yang dibawa Su Chen, batalion kekuatan surgawi tidak akan bisa bertahan lebih lama bahkan jika mereka mampu menghindari krisis binatang asal. Semua orang menoleh untuk melihat Su Chen serempak setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Saxuan. Su Chen sedikit terkejut. Untuk apa kalian semua menatapku? Kita sudah bicara tentang cara keluar dari sini, dan aku sudah membuat persiapan semampuku. Tepatnya bagaimana cara bergerak terserah Anda. Li Chongshan tertawa, untuk berhasil melewati pegunungan batu kapur, kita harus melakukan persiapan ekstensif dan menjarah sumber daya dalam jumlah besar dari wilayah ras ganas. Apa yang kita serang lebih dulu dan apa yang kita serang kemudian adalah masalah besar. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang masalah ini. Aku, Su Chen tertegun. Saya bukan salah satu komandan tentara kekuatan surgawi. Mungkin tidak pantas bagi saya untuk berkomentar, bukan? Kamu mulai dari sekarang, kata Li Chongshan sambil menepuk bahu Su Chen. Mulai hari ini dan seterusnya. Anda adalah wakil kepala garnisun-garnisun gunung tersembunyi dari batalion perkasa. Anda memiliki wewenang untuk menghadiri semua pertemuan militer dan memberikan wawasan Anda. Menjadi wakil kepala garnisun begitu cepat akan menyebabkan hampir semua orang berseri-seri dengan bahagia. Su Chen, bagaimanapun, tidak tampak bahagia sedikitpun. Sebaliknya, dia berkata, saya tidak tertarik, saya lebih suka tetap berpegang pada eksperimen saya. Li Chongshan berkata,
Kamu tidak bisa menolak, batalion kekuatan surgawi sedang dalam masalah dan kekurangan personel, anggap diri Anda sudah dilantik. Ekspresi Su Chen berubah, ini wajib militer paksa. Li Chongsan tertawa terbahak-bahak, benar, kamu telah dipaksa wajib militer. Su Chen berbalik untuk memohon kepada Si Kai Huang, instruktur. Si Kai Huang menghela nafas dan berkata, dia adalah komandan batalion, dan ini adalah hukum militer, saya juga tidak bisa membantahnya. Penampilan gembira Li Chongsan, serta senyum sembunyi-sembunyi dari Chu Yingwan, Lin Saxuan, dan yang lainnya, memberitahu Su Chen bahwa dia tidak akan bisa lolos dari yang satu ini. Dia menghela nafas, sepertinya aku berlari sepanjang kilometer di sini hanya untuk berlari masuk ke jaring perangkap. Chu Yingwan tertawa ketika berkata, saya tahu Anda tidak tertarik untuk mengurus masalah militer. Jangan khawatir, wakil kepala garnisun ini adalah gelar kosong. Jika Anda ingin menjalankan otoritas Anda dengannya, Anda bisa. Dan jika Anda tidak mau maka tidak ada yang akan membuat masalah bagi Anda. Namun, manfaat yang menyertai judul tersebut juga tidak akan ditahan. Komandan telah melakukan banyak upaya untukmu. Setelah mendengar ini, Su Chen mengangguk. Itu lebih seperti itu. Jadi sekarang apa? Beri kami ide. Kemana kita harus pergi? Su Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, Puncak Crimson Army. Bab 127, Puncak Tentara Crimson, Kota Aurora. Kota ini terletak di bentangan barat Permafrost Wastelands, dan itu milik suku Dingin Menggigil. Suku Dingin Menggigil adalah suku besar yang secara historis mendominasi Permafrost Wasteland. Selama puncak kekuasaan mereka, mereka cukup kuat untuk berjuang untuk menguasai seluruh negara darah dan besi. Meskipun mereka belum pernah duduk di singgahsana sebelumnya, mereka selalu berada sangat dekat dengan puncak selama puluhan ribu tahun sejarah ras ganas. Bahkan sekarang, mereka adalah suku yang sangat kuat di Permafrost Wasteland. Kota Aurora adalah rumah kuno dari suku Dingin Menggigil. Menurut rencana Su Chen, Kota Aurora adalah pos pemeriksaan yang mutlak harus diambil. Ini karena inti asal serigala es ekstremitas yang ditemukan di sini adalah sumber daya penting untuk melewati kawah bahaya. Alasan mereka memilih untuk menyerang tempat ini terlebih dahulu terutama karena ini akan menjadi persiapan tersulit yang harus mereka lakukan. Mereka harus mematahkan tulang terkeras terlebih dahulu sebelum ras ganas mampu merespons dan meningkatkan pertahanan mereka. Jika tidak, akan lebih sulit untuk menerobos jika lawan meningkatkan pertahanan mereka lebih jauh. Alasan kedua adalah karena tempat ini adalah rumah kuno suku Dingin yang Menggigil. Tidak hanya memiliki kehadiran militer yang besar tetapi juga berisi kuil suci suku tersebut, yang merupakan tempat ras ganas menyimpan semua informasi mereka. Dengan mengambil kuil ilahi ini, itu setara dengan memiliki seluruh kekayaan informasi wajah ganas. Artinya dia tidak perlu mengambil banyak jalan memutar saat melakukan eksperimen. Selain itu, totem hemolitik telah diturunkan dari tato totemik ras ganas, sehingga kuil ilahi mungkin berisi sumber daya dalam jumlah besar untuk membuat totem hemolitik, yang kemudian dapat digunakan untuk lebih meningkatkan kekuatan batalion perkasa surgawi. Larut malam, bintang-bintang berkelap-kelip di langit yang gelap. Di depan kota, sekelompok tentara ras ganas sedang duduk-duduk sambil minum anggur dan menyantap daging. Di tengah ada dua tentara ras ganas yang saling bergulat di sekitar meja yang terbuat dari es. Kerumunan penonton berteriak dan menyemangati mereka tanpa henti. Kedua tentara ras ganas berjuang saat mata mereka melotot dan dahi mereka mulai berubah menjadi ungu. Akhirnya, salah satu tentara mulai terpeleset, dan lengannya perlahan ditekan. Punggung tangannya akhirnya jatuh ke permukaan meja es. Beberapa tentara ras ganas mulai bersorak keras, bagus sekali. Gur, Anda layak menyandang gelar naga merah, saya tahu saya benar untuk bertaruh pada Anda. Aku menang lagi, bagus sekali. Prajurit ras ganas yang menang melambaikan tangannya saat dia menikmati pujian. Beberapa tentara lainnya melambai-lambaikan tas besar berisi uang saat mereka menari mengelilinginya. Berbeda dengan kegembiraan mereka, ada beberapa tentara ras ganas yang tampak cukup tertekan. Hansa terkutuk, kamu bilang kamu bisa mengalahkannya. Aku seharusnya tidak mempercayai bajingan ini. Hal yang tidak berguna ini, mempercayai dia adalah kesalahan terbesar yang pernah saya buat. Para prajurit ras ganas yang kalah mengeluh untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka. Prajurit ras ganas yang disebut naga merah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ada orang lain. Tidak ada yang menjawab panggilannya, sepertinya semua orang menyerah menantangnya. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan awan debu diam-diam merambah kota. Satu batalion tentara maju diam-diam di bawah penutup malam. Kegelapan menyembunyikan pergerakan batalion, bintang-bintang malam ini cukup terang, membuat kegelapan itu sendiri menonjol. Target yang jelas, yaitu, jika para prajurit itu tidak terlalu lengah. Itu bukan salah mereka, lagi pula, mereka berada di garis belakang, dan para prajurit di sini tidak terbiasa bertempur. Namun, alasan ini tidak penting, yang paling penting adalah hasilnya.
Kegelapan dengan cepat menutup, semakin dekat dan lebih dekat ke tembok kota. Para prajurit di atas tembok kota masih menenggak anggur dan membuat keributan, saling mendorong dan mengolok-olok satu sama lain. Akhirnya, salah satu prajurit menjauh dari kelompok itu sejenak. Mungkin karena dia terlalu banyak minum, dia berkeliaran di sekitar tembok kota, bergoyang-goyang sebelum akhirnya berhenti di sudut kota, menurunkan celananya dan buang air. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah di kejauhan. Gelombang kegelapan yang bergerak, pada awalnya, dia agak terkejut. Dia menggosok matanya, dan setelah memastikan bahwa matanya tidak menipunya, dia berkata kepada tentara terdekat lainnya alih-alih langsung bereaksi, "Tuer, lihat itu. Apa itu? Apakah penglihatan saya hilang?" Prajurit bernama Tuer juga berjalan mendekat. Dia juga minum cukup banyak, dan dia juga tidak menyadari apa pemandangan aneh di luar tembok kota itu. Dia berkata, "Saya tidak terlalu yakin, mungkin kabut." Prajurit pertama berkata, "Agak bingung. Saya pikir saya harus pergi dan mencari komandan untuk melihatnya, atau setidaknya menggunakan mata lang." "Jangan konyol, itu hanya kabut. Itu bukan masalah besar," kata Tuer dengan nada menghina. Dia melihat ke bawah, lalu berkata, "Pelengkap Anda akan membeku." Oh, prajurit itu akhirnya ingat bahwa anggotanya masih nongkrong, jadi dia buru-buru buang air. Kabut sudah mencapai tembok kota, cairan beterbangan dari dinding dan menghujani kabut di bawah. Prajurit itu terkekeh puas. Kemudian, pemandangan mengejutkan muncul di depan matanya. Kabut gelap tiba-tiba melonjak ke atas tembok kota, dan wajah yang tertutup tiba-tiba muncul di depan matanya. Ini, kedua prajurit ras ganas secara bersamaan menghirup udara dingin saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Manusia berhasil menyelinap masuk tepat di bawah kelopak mata mereka. Saat mereka hendak berteriak, suara mendesing, cahaya pisau melintas di udara, dan dua kepala terbang membentuk hormat di langit. Saat dua mata air darah tiba-tiba mulai menyembur dari leher mereka, seorang perwira tinggi manusia yang sepenuhnya mengenakan baju besi abu-abu muncul di atas tembok kota, memegang pedang bajanya. Tetesan air ada di rambutnya, kencing dari tentara ras ganas yang disebutkan sebelumnya. Kemarahan dan niat membunuh muncul dalam ekspresinya, bergabung untuk memberinya aura yang unik. Perwira berpangkat tinggi itu mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke udara. Segera mengikuti perintah ini, prajurit demi prajurit menaiki tembok kota, menyerbu ke arah tentara ras ganas yang sedang berpesta di bawah. Pada saat ini, para prajurit ras ganas akhirnya bereaksi. Teriakan melengking mulai terdengar, tetapi sebelum mereka dapat melakukan perjalanan jauh, mereka dengan cepat dibungkam oleh tebasan ke tenggorokan. Seorang prajurit ras ganas mencengkeram lukanya, tidak mau jatuh ke tanah, tetapi seberkas cahaya terbang ke depan dan memotong kepalanya, memaksa tangisannya berhenti. Meski begitu, ada prajurit lain yang mulai berteriak. Teriakan peringatan terdengar di seluruh kota, tapi saat peringatan ini keluar, mereka semua dibungkam oleh cahaya pedang yang dingin. Untuk menyembunyikan penyergapan rahasia, Li Chonghai dan semua jenderal lainnya dari Batalion Kekuatan Surgawi secara pribadi turun ke lapangan sebagai garda depan. Orang yang marah adalah Cheng Tianhai. Meskipun begitu banyak ahli secara bersamaan melepaskan serangan yang kuat dan membunuh banyak tentara ras ganas, masih ada satu atau dua orang yang berhasil melarikan diri melalui jaring ikan dan mengirimkan peringatan. Benturan logam yang tajam merobek ketenangan malam. Kali ini, bukan hanya prajurit ras ganas yang berteriak, seluruh kota sekarang waspada. Teriakan yang jelas terdengar di langit. Pada saat ini, bahkan seorang kultivator spirit Burning Realm akan kesulitan menekan alarm. Namun, itu sudah terlambat. Dengan pekikan yang sangat keras, pintu kota terbuka, dan pasukan manusia menyerbu masuk seperti gelombang pasang. Serang dengan kekuatan penuh, Si Kai Huang berteriak dengan kasar, pertempuran untuk kota Aurora telah resmi dimulai. Bab 128, Aurora City menempati urutan teratas dalam daftar kota ras ganas dalam hal kekuatan pertahanan murni. Meski tidak berlapis besi seperti Flowing Gold Fort, Aurora City juga memiliki sistem pertahanannya sendiri. Ada banyak formasi asal pertahanan yang tersebar di seluruh kota, serta banyak hormat petir yang secara khusus digunakan untuk menargetkan penyerang dari jarak jauh. Meski begitu, strategi pertahanan ini dimaksudkan untuk digunakan melawan musuh di luar tembok kota. Begitu mereka berhasil menyelinap ke kota, satu-satunya garis pertahanan yang tersisa adalah para prajurit itu sendiri. Para prajurit ras ganas, yang telah kehilangan cukup banyak wilayah, tidak panik. Mereka menyerang ke depan dengan berani, mengayunkan pedang mereka di udara. Beberapa bahkan tidak repot-repot mengenakan pelindung tubuh, memutuskan untuk berperang hanya dengan senjata mereka. Meski begitu, keberanian tidak bisa menang melawan baja dingin, dan keberanian tidak bisa mengalahkan disiplin. Prajurit ras ganas yang gagah berani namun tidak siap tidak akan pernah bisa membela diri melawan prajurit manusia, yang telah membuat banyak persiapan untuk pertempuran.
Segera setelah menyerbu ke kota Aurora, semua prajurit mulai mengalir ke jantung kota di bawah komandan masing-masing. Mereka tidak terburu-buru untuk menguasai sebagian kota. Sebaliknya, mereka tanpa henti mendorong semakin dalam ke kota. Saat mereka membanjiri setiap jalan dan gang kota, mereka membantai setiap individu ras ganas yang mereka temui. Ras ganas semuanya adalah pejuang yang lahir alami, dan tidak ada perbedaan antara orang biasa dan prajurit. Setiap orang, bahkan jika mereka seorang wanita atau anak-anak, bisa menjadi prajurit yang luar biasa segera setelah mereka mengambil senjatanya. Karena itu, batalion kekuatan surgawi tidak membuat pengecualian dalam pembantaian mereka, dan mereka tidak membiarkan rakyat jelata melarikan diri. Persyaratan yang diberikan Li Chongsan kepada mereka adalah bahwa tidak ada satu helai rumput pun yang dapat tetap berdiri dimanapun mereka berjalan. Begitulah sifat pertempuran antar ras. Ini adalah manifestasi terakhir dari permusuhan dan kebencian antara dua ras. Tidak ada kasih sayang, tidak ada belas kasihan. Satu-satunya pikiran di benak setiap prajurit adalah pembantaian yang sedang berlangsung. Mereka akan memusnahkan lawan mereka terlebih dahulu, atau lawan mereka akan memusnahkan mereka. Cheng Tianhai dan Seamoun Garrison mengambil titik dan menyerbu ke setiap jalan dan gang kota. Tugas mereka bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengganggu formasi pertahanan ras ganas dan menanamkan rasa panik, yang akan mencegah lawan mereka berkumpul kembali. Jun Moxi dan Dragon Mountain Garrison berperan sebagai kru pembersihan. Mereka mengikuti di belakang Seamoun Garrison yang maju dengan cepat, dengan ceroboh membunuh individu-individu ras ganas yang selamat dari serangan awal. Tujuan mereka adalah melakukan kerusakan sebanyak mungkin. Lin Saksuan dan garnisun gunung tersembunyi bertanggung jawab untuk mengawasi dari tembok kota. Meskipun tembok kota telah direbut, masih banyak tentara ras ganas yang melawan dan karena mereka sedang dalam giliran patroli, mereka dipersenjatai dengan baik dan mempertahankan tingkat organisasi tertentu. Lebih penting lagi, masih banyak Thunderfire crossbows yang dipasang di tembok kota. Garnisun gunung tersembunyi tidak hanya harus membunuh para penjaga di tembok kota, tetapi mereka juga harus membalikkan hormat guntur api sehingga mereka dapat menggunakannya untuk melawan tentara ras ganas yang masih berada di kota. Aurora City langsung dilanda pembantaian yang sengit. Darah dan api beterbangan tinggi ke langit, menodai seluruh kota dengan warna merah. Pada saat yang sama, ini seperti permainan berburu. Para prajurit manusia memburu pasukan ras ganas, berlari melewati mereka seolah-olah mereka adalah kayu busuk. Raungan yang menghancurkan bumi bergema sepanjang malam. Mengikuti lolongan ini, kapak perang besar turun dari udara entah dari mana, mengayun ke arah sekelompok tentara yang menyerang. Kelompok yang terdiri dari 10 tentara atau lebih mengangkat perisai mereka pada saat yang sama, bersiap untuk serangan saat perisai mereka berkumpul bersama untuk membentuk perisai cahaya yang kokoh. Meski begitu, serangan Battle Axe ini menembus perisai gabungan seperti udara. Saat perisai hancur, kapak terus terbang di udara, menghantam kapten tim beranggotakan 10 orang dan membelahnya. Itu terus berlanjut, momentumnya benar-benar tanpa hambatan, sampai akhirnya menabrak bagian tembok kota, menyebabkannya runtuh. Sosok besar berjalan keluar dari bayang-bayang, fisiknya yang berotot menyebabkan dia menjulang di atas semua orang seperti gunung. Battle Axe yang dia bawa di satu tangan tampak seperti bisa membelah gunung, dan seikat kapak lempar tersampir di punggungnya. Prajurit ras ganas itu berteriak lagi, mengeluarkan kapak terbang lain dari punggungnya dan melemparkannya ke sekelompok tentara lain. Meskipun 10 tentara itu juga melakukan yang terbaik untuk mencoba dan membela diri, kapten mereka mengalami nasib yang sama karena dipotong menjadi 2. Setelah memusnahkan 2 tim beranggotakan 10 orang dan kapten mereka, prajurit balap ganas raksasa itu melompat ke depan lagi, melompat di antara kedua tim. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya yang bersinar saat dia mengayunkan kapak perang besarnya ke tanah pada saat yang bersamaan. Gelombang energi besar mulai memancar darinya sebagai pusat, bergelombang melintasi tanah dan mengalir melalui 18 tentara dari 2 regu. Mereka berteriak secara tragis saat gelombang energi membuat mereka terbang, tanpa kapten mereka untuk memimpin mereka. Formasi pertahanan gabungan mereka tidak dapat diaktifkan, dan fisik seniman bela diri rata-rata mereka tidak dapat menahan energi kekerasan. Mereka benar-benar terbunuh dalam satu pukulan. Prajurit ras ganas itu memiringkan kepalanya ke belakang dan meraung keras lagi. Meski begitu, amukannya akan segera berakhir. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit saat pasukan tentara berpakaian biru mendarat di depan kakinya. Mereka juga tim beranggotakan 10 orang, tetapi tubuh mereka bersinar redup dengan kilau energi asal. Kelompok tentara ini semuanya berada di alam menarik ki, dan kapten mereka berada di alam mendidih darah. Itu adalah prajurit kuil dengan tato totem tingkat tinggi. Semuanya, berhati-hatilah. Prajurit ras ganas menebas dengan battle axe-nya, namun, kapaknya tidak mampu menembus pertahanan lawannya dengan mudah kali ini. Penghalang cahaya yang kuat bersinar cemerlang, menahan serangan peretasan dari battle axe. Pada saat yang sama,
seberkas cahaya mulai turun dari langit di belakang mereka, menghantam prajurit raksasa itu. Dua kelompok tentara biasa telah menyerang ke depan lagi, memegang hormat berat yang menembakkan tembakan voli. Lampu di tubuh prajurit menyala berulang kali, tetapi ketika menghadapi semburan serangan yang keras, itu masih belum cukup. Dia melolong dan mengamuk, ingin keluar dari pengepungan Sarjana Origin Ki, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Lambat laun, ia mulai kehabisan energi. Akhirnya, setelah satu lagi tembakan panah-panah mendarat, penghalang pertahanan prajurit itu benar-benar hancur. Lebih banyak petir panah terus menghujani dirinya, segera mengubahnya menjadi bantalan jarum. Setelah menghabisi prajurit besar itu, pasukan Sarjana Origin Ki mundur, memusatkan perhatian mereka pada target lain. Skuad Sarjana Origin Ki ini berasal dari Kesatuan Blue Mountain dari Batalion Perkasa Surgawi. Hanya ada 1000 orang di Kesatuan Blue Mountain, tetapi mereka semua adalah Sarjana Origin Ki yang dipilih langsung dari sekelompok besar tentara. Mereka adalah elit dari Batalion Kekuatan Surgawi. Prajurit ras ganas yang mereka lawan adalah orang yang pernah dibaptis sekali oleh kuil energi asal dan yang tato totemiknya sudah berada di tingkat atas. Kekuatannya seharusnya setara dengan seseorang di puncak alam pembukaan yang, tetapi perusahaan Blue Mountain telah menghentikan serangannya dengan hanya 9 kultivator alam menarik ki dan seorang kultivator alam mendidih darah, dan dengan bantuan 2 regu normal, mereka berhasil mengalahkan prajurit itu, menunjukkan keunggulan dan kekuatan mereka. Pemimpin regu ini adalah Chu Yingwan. Su Chen telah menyaksikan prajurit ras ganas itu turun. Dia tidak bisa menahan nafas dengan takjub. Ini adalah kekuatan tentara, mereka bisa mengubah angka menjadi kekuatan yang sebenarnya. Jika dia menghadapi pasukan seperti ini di Clear River City, dia mungkin sudah mati. Namun, kelompok elit semacam ini sangat langka, bahkan di antara pasukan manusia. Tentu saja, menentukan hasil pertempuran juga bergantung pada penampilan individu yang kuat. Energi melonjak saat kolom cahaya melesat ke langit. Sosok besar lainnya muncul, diikuti dengan raungan yang menggelegar. Li Chongsan, apakah kamu berani keluar dan melawanku? Bab 129, Stima melayang di udara, menatap sekelilingnya dengan marah. Dia tahu bahwa dia telah kalah dalam pertempuran ini, dan kota Aurora akan hancur. Namun, sebagai kepala suku dari suku menggigil, bahkan jika dia mati, dia harus melakukannya dengan keluar dalam kobaran kemuliaan. Saat dia muncul, dia secara tidak sengaja mengekspos dirinya ke semua daya tembak di kota. Saat itu juga, Li Saksuan memerintahkan semua prajuritnya untuk segera membidik Stima dengan hormat petir mereka. Mereka akan menembak, jika bukan karena tanggapan Li Chongsan. Suaranya melayang di udara sebagai tanggapan atas panggilan Stima. Jika kepala suku yang mengundang saya, lalu bagaimana mungkin saya, Chongsan, tidak menanggapi dengan baik? Saat dia berbicara, dia melangkah keluar dari sekelompok tentara, melayang ke langit. Dalam hal kultivasi jurus, alam pembakaran roh Li Chongsan jelas jauh lebih kuat daripada Stima. Dia melayang sangat santai di udara, mengeluarkan aura santai dan tenang. Namun, ras ganas tidak peduli dengan keanggunan, dan mereka juga tidak bertarung dengan jurus. Stima melolong saat dia melihat pendekatan Li Chongsan. Bila di tangannya mulai bersinar, berkelap-kelip dengan petir dan menderu dengan guntur saat dia menikam Li Chongsan. Serangan pedang sederhana ini memancarkan aura kematian yang mengejutkan yang tampaknya menyebar tanpa batas di depan mata semua orang. Pada saat itu, sebuah pikiran muncul di benak semua orang, tidak mungkin diblokir. Meski begitu, saat menghadapi serangan menakutkan ini, Li Chongsan melangkah maju untuk menghadapinya. Tubuhnya mulai berdengung saat bergetar dengan energi, seolah-olah ada lonceng yang tak terhitung jumlahnya berdengung di bawah kulitnya. Dengungan itu hampir bersifat surgawi, dan gambar samar istana dewa muncul di belakangnya. Istana ilahi ini melepaskan pancaran cahaya saat mulai mengerahkan pengaruhnya pada bilah yang tertutup petir, mencegahnya turun. Istana ilahi roh pembakaran, Su Chen berseru. Alam gemetar cahaya memiliki platform teratai, sedangkan alam pembakaran roh memiliki istana ilahi. Istana ilahi ini setara dengan versi yang ditingkatkan dari platform teratai. Itu adalah manifestasi paling nyata dari kekuatan kultivasi seseorang. Istana ilahi di depannya memiliki 5 tingkat, menyiratkan bahwa Li Chongsan adalah seorang ahli dengan istana 5 kali lipat. Puncak alam pembakaran roh berada di 8 tingkat, jadi Li Chongsan cukup maju bahkan di antara para kultivator alam pembakaran roh. Sebagai perbandingan, Gu Yaoye dan 3 leluhur lainnya dari 4 klan bangsawan garis besar semuanya kira-kira berada di level ini. Namun, mereka juga jauh lebih tua dari Li Chongsan. Bukti bakat luar biasa Li Chongsan. Istana ilahi 5 tingkat melindungi tubuh Li Chongsan seperti sebuah benteng. Kekuatan pertahanannya jauh lebih besar daripada seorang kultivator alam gemetar cahaya. Ketika bilah petir bertabrakan dengan istana ilahi, percikan api terbang kemana-mana saat seberkas cahaya melintas di langit. Stima melolong dengan kejam saat dia mengayunkan pedangnya lagi.
petir yang melintas di permukaan pedang semakin kuat, dan tulisan di tubuhnya juga mulai berkedip-kedip. Dia membuka dengan gerakan membunuh, habis-habisan sejak awal. Dalam situasi hidup atau mati ini, dia tidak bisa menahan diri, mustahil baginya untuk maju perlahan selama pertempuran ini. 18 bilah petir menghantam istana ilahi berulang kali, menjatuhkan Li Chongshan seperti bola pingpong dan memaksanya mundur. Kilatan petir kadang-kadang akan menabrak bangunan di dekatnya, membuatnya menjadi puing-puing. Beberapa tentara juga secara tidak sengaja menyentuh sulur petir sesaat, tetapi mereka langsung terbakar. Pejabat tingkat tinggi terpaksa turun tangan. Mengubah keunggulan angka menjadi kekuatan murni hanya berhasil jika jarak antara tingkatan kultivasi dibatasi pada tingkat tertentu. 10 kultivator alam penarik ki elit di bawah kepemimpinan seorang kultivator alam mendidih darah dapat mengalahkan seorang kultivator alam pembukaan yang, tetapi 10 kali lipat dari jumlah itu tidak akan pernah cukup untuk berurusan dengan seorang kultivator alam gemetar cahaya. Li Chongshan, mati, Stima berteriak keras. 18 serangan sengit lainnya muncul. Gaya bertarung ras ganas sangat sederhana dan kasar. Semua kultivasi mereka difokuskan untuk meningkatkan kekuatan kasar dan kemampuan pertahanan mentah mereka. Bahkan energi asal yang mereka terima dari pembaptisan kuil diperlakukan seperti itu. Sulur petir yang berkelap-kelip di pedangnya adalah hasil dari baptisannya. Ketika dipasangkan dengan kekuatan fisiknya yang menakutkan, kekuatan yang bisa dia keluarkan jauh lebih besar daripada kultivator alam pembakaran roh yang normal. Ketika dihadapkan dengan lawan seperti itu, strategi terbaik bukanlah menyerang ke depan dengan sembrono, melainkan menggunakan kelincahan alami manusia untuk melemahkan lawan, perlahan-lahan menggilingnya sampai mati. Namun, Li Chongshan mengabaikan logika konvensional ini. Dia memilih taktik yang paling bodoh dan tidak bisa dijelaskan. Dia menggunakan istana ilahi untuk menahan serangan Stima dengan paksa. Cahaya warna-warni tersebar di mana-mana, sampai-sampai Stima benar-benar merasa sulit untuk membuka matanya. Kemudian, dia menyaksikan istana ilahi mulai membuka pintunya, dan seekor harimau besar yang diselimuti api mengamuk muncul, membuka rahangnya untuk menggigit Stima. Raja Iblis Api Merah tidak seperti sarjana asal ki tingkat rendah. Garis keturunan Li Chongshan telah membeku hingga kemurnian sekitar 40%, yang membuat Raja Iblis Api Merah yang dia bentuk jauh lebih realistis. Tampaknya sudah memiliki bentuk fisik dan sebagian dapat melepaskan kekuatan sejati Raja Iblis. Meski hanya sebagian kecil, itu sudah cukup menakutkan. Scarlet Flame Demonic Tiger menyerbu ke depan, menyebabkan kobaran api di tubuhnya melonjak tinggi ke langit. Cakarnya yang besar menyapu tanah, membuatnya seolah-olah matahari akan bertabrakan dengan bumi. Stima mengayunkan pedangnya dengan ganas, beruntun demi kilat terbang di udara, menghantam harimau dan Li Chongshan. Kilat berlebih dari energi tak terkendali mengirimkan guntur dan kilat menyambar kemana-mana, menerangi langit. Hanya 2 orang yang terlibat dalam pertempuran yang menakutkan ini. Tetapi Su Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke Swallow River City. Seolah-olah dia sekali lagi menyaksikan 4 kultivator Spirit Burning Realm bertarung melawan Raja Iblis. Namun, tidak seperti itu. Area Swallow River City lebih besar, dan efeknya lebih luas. Di sisi lain, hutan juga menyembunyikan beberapa bagian pertempuran dan membuat sulit untuk melihat keseluruhan pertarungan dengan jelas. Saat ini, Su Chen dapat dengan jelas mengamati pertukaran 2 ahli di depannya dan memahaminya dengan lebih baik. Dia menatap pertempuran itu dengan saksama, mata mikroskopisnya digunakan secara maksimal saat dia mengamati mereka berdua bertukar pukulan. Mungkin karena dia telah menggunakan mata mikroskopis begitu lama, tetapi mata Su Chen dapat melihat sesuatu dengan detail yang cukup tinggi, dan dia bahkan dapat menangkap aliran energi. Karena alasan inilah dia dapat mengamati adaptasi dan atribut fundamental dari gaya kedua petarung. Di Swallow River City, dia terlalu sibuk untuk menyelamatkan nyawa dan tidak punya waktu luang untuk mengamati pertarungan. Sekarang, bagaimanapun, dia memiliki kesempatan untuk menonton dengan cermat. Ini juga merupakan pertempuran kaliber tertinggi yang pernah disaksikan Su Chen secara pribadi, dan itu berdampak besar dan dalam padanya. Aku mengerti sekarang, Su Chen bergumam tanpa henti pada dirinya sendiri saat matanya menyala. Banyak pertanyaan yang tidak dapat dia pahami sebelumnya tiba-tiba menjadi sangat sederhana. Jalan Su Chen untuk mencapai alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan semakin maju semakin lama dia menyaksikan pertempuran itu. Jika sebelumnya jalan di depannya dipenuhi kegelapan, maka pada saat ini seberkas cahaya muncul, menerangi jalan untuk maju bagi Su Chen. Dengan petunjuk arah, dia bisa mulai membuka jalan. Pada saat ini, keyakinan Su Chen bahwa dia akan mampu menciptakan teknik untuk mencapai alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan telah tumbuh secara signifikan. Li Chongshan dan Stima masih bertarung di udara, menyibukkan diri. Jika tidak ada yang mengganggu mereka, mereka berdua mungkin akan bertarung sampai matahari terbit. Namun, pada saat itu, suara aneh tiba-tiba terdengar.
Seolah-olah seseorang sedang bergumam di sebelah telinga seseorang. Tidak mungkin untuk mendengar dengan jelas apa yang dikatakan, tetapi ada kualitas misterius di dalamnya, dan itu membuat pendengar merasa kesadaran mereka sedikit berkedip saat gerakan mereka melambat. Lee Chong-san, bagaimanapun, tertawa keras ketika dia melihat situasi yang aneh. Jadi, kamu akhirnya bergerak, yang mulia leluhur, kami telah menunggumu. Saat dia berbicara, situasinya tiba-tiba berubah. Bab 130, sejumlah bayangan melesat menuju kepala suku di udara satu demi satu, serta keberadaan kuat yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Mengikuti ledakan yang menggelegar, beberapa sosok bergerak, diterangi oleh kilat dan api. Stima melolong marah karena dia sekarang memiliki dua lawan tambahan untuk dihadapi. Si Kai Huang dan Jun Moxi, mereka bertiga menyerang Stima secara bersamaan, menyebabkan situasi segera bergeser. Ini adalah sesuatu yang telah diantisipasi Lee Chong-san jauh sebelumnya. Dalam hal kekuatan murni, Lee Chong-san tidak lebih lemah dari Stima. Namun, dalam hal gaya bertarung, Lee Chong-san tidak mungkin bertarung dengan berani dan tak terkendali seperti Stima. Ras ganas adalah pejuang alami dan tidak tahu apa itu kelelahan ketika mereka mulai bertarung. Seolah-olah mereka memiliki persediaan energi yang tak ada habisnya. Sebagian besar waktu, serangan mereka akan memukul sama kerasnya di akhir seperti di awal. Karena itu, bertarung langsung dengan Stima menempatkan Lee Chong-san pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini benar bahkan jika dia mendapat dukungan dari Scarlet Flame Demonic Tiger dan Istana Ilahi 5 tingkat. Namun, Lee Chong-san tetap memilih untuk melakukannya. Ini karena dia memiliki pemahaman yang sangat jelas bahwa, dalam pertempuran antara dua pasukan, moral adalah faktor yang paling penting. Ini terutama benar pada saat kritis ini, di mana mereka harus terus maju dengan serangan mereka. Seorang jenderal yang bertarung dari bayang-bayang tidak akan menginspirasi moral sebanyak seorang jenderal yang melawan lawan secara langsung. Lihat, jenderal kita berhadapan dengan kepala suku mereka, jadi kita manusia lebih kuat dari mereka. Dia bisa menggunakan metode ini untuk secara halus menciptakan pemikiran semacam ini pada prajuritnya, merangsang keberanian dan keinginan mereka untuk berperang. Di sisi lain, dia juga cukup berani untuk melakukan ini karena dia telah menghitung bahwa pertempuran ini tidak akan memakan waktu lama. Ketika mereka sudah sangat dirugikan, siapa yang akan peduli dengan peraturan? Bisa dikatakan, sejak awal, semua orang menunggu kepala leluhur bergerak. Penampilan kepala leluhur pada dasarnya adalah sinyal untuk mengakhiri pertempuran satu lawan satu, karena itu berfungsi sebagai pembenaran bagi mereka untuk bergabung. Dengan demikian, segera setelah leluhur kepala menyerang, aturan pertarungan satu lawan satu telah dilanggar. Si Kai Huang menekan dengan telapak tangannya, mengaktifkan teknik Sumeru Void, yang menyebabkan Stima merasa seperti bagian bawahnya tiba-tiba terendam air karena gerakannya sangat terbatas. Telapak tangan besar seperti Buddha bersiul ke tanah, dan di bawah tekanannya yang luar biasa, petir Stima padam. Metode serangan Jun Moxi agak menyeramkan. Dia memegang sebuah lampu kecil, yang apinya berkedip-kedip tertiup angin namun tidak padam. Itu berkedip berulang kali dengan cahaya. Setiap kali berkedip, aura Stima akan melemah. Sementara Istana Ilahi 5 lapis Lee Chong-san akan tumbuh lebih cerah. Scarlet Flaming Tiger melolong lebih keras saat api di tubuhnya benar-benar memutih. Tombak api putih panas menembak ke arah Stima, dan dia tidak dapat menangkis serangan dengan bilah petirnya. Tato totemik cerah di tubuhnya mulai meledak di bawah serangan api, dan bahkan fisiknya yang seperti besi tidak dapat menahan serangan itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah melolong dan meronta-ronta dengan marah. Ketika dihadapkan dengan serangan simultan dari 3 lawan, dia mendapati dirinya tidak berdaya. Pada saat yang sama, Cheng Tianhai, Lin Saxuan, dan Chu Yingwan menyerang 3 tentara ras ganas yang terpisah. Dibandingkan dengan Stima, lawan mereka jauh lebih tua. Individu ras ganas di depan memiliki janggut putih dan tulisan aneh tergambar di wajahnya. Di depan lehernya tergantung rantai tengkorak dari orang sungguhan yang telah menyusut menjadi ukuran yang lebih kecil. Soket mata setiap tengkorak bersinar dengan api biru misterius. 2 lainnya memegang tongkat panjang dan tampak sama-sama kunomor. Ketiga lelaki tua ini adalah 3 leluhur dari kuil Dewa Dingin yang menggigil. Tidak seperti pahlawan ras ganas normal, leluhur ras ganas jelas lebih cocok menggunakan teknik misterius untuk melakukan pertempuran. Leluhur kepala melepas kalung tengkoraknya dan melemparkannya ke depannya saat dia menggumamkan mantra. Kalung tengkorak mulai mengertakkan gigi saat mereka menyerang ketiga jenderal. Lin Saxuan menebas pedangnya 3 kali. Cahaya pedang menghantam tengkorak-tengkorak itu tetapi tidak dapat menghancurkannya. Tengkorak terus maju dengan cepat saat mereka mengeluarkan asap hitam dari mulut mereka. Hati-hati, itu asap pemakan jiwa, teriak Chu Yingwan. Platform teratai muncul di tengah dahinya dan bersinar melindungi, mencegah asap beracun mendekatinya. Namun, tengkorak itu terus berdentang dan mengertakkan gigi, menyebabkan rambut lawan berdiri tegak, dan bahkan serangan mereka menjadi sedikit lebih lemah.
Leluhur ini hanya memiliki kemampuan tempur rata-rata, tetapi taktik mereka licin seperti belut. Tengkorak-tengkorak itu saja sudah cukup untuk sementara waktu mencegah ketiga jenderal itu maju secara sembarangan. Dan saat ini, dua leluhur lainnya juga menyerang. Leluhur lain mengeluarkan cermin saat ini dan cahaya bersinar dari permukaannya di Cheng Tianhai. Saat cahaya dari cermin hendak mendarat di Cheng Tianhai, Lin Saxuan menyerbu. Dia adalah sarjana asal Qi yang berspesialisasi dalam kecepatan, dan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Cheng Tianhai. Cahaya menyinari Lin Saxuan, yang merasa penglihatannya kabur saat dia hampir pingsan. Sesaat kemudian, dia melihat replika persis dirinya berjalan keluar dari cermin itu dan menyerbu ke arah mereka. Jadi ini ilmu sihir, ini benar-benar sangat menarik, Su Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyaksikan adegan itu terungkap dari jauh. Ras ganas mampu bertahan di sini selama puluhan ribu tahun bukan hanya karena kuil energi asal, mereka juga memiliki tradisi, sejarah, dan sistem kultivasi unik mereka sendiri. Namun, Su Chen tidak mengkhawatirkan Chu Yingwan dan yang lainnya. Setelah berjuang begitu banyak pertempuran melawan ras ganas, semua orang tahu taktik dan kemampuan mereka, dan tidak ada yang akan jatuh ke dalam perangkap seperti itu dengan mudah. Memang, sesaat kemudian, Cheng Tianhai menyerang ke depan, menebas peniru Lin Saxuan dengan kapak besarnya. Gaya bertarungnya agak mirip dengan gaya Stima, mereka berdua maju dengan tegas, tetapi dia tidak bertarung berdampingan dengan Li Chongshan karena dia diperlukan untuk berurusan dengan leluhur ini. Peniru Lin Saoxuan hanya sekitar setengah sekuat Lin Saoxuan yang asli, tetapi setengah kekuatan ini telah diambil secara paksa dari Lin Saoxuan yang asli. Dengan kata lain, kecuali ilusi ini dibunuh, Lin Saoxuan tidak akan dapat pulih kembali ke kekuatan penuhnya. Jadi, untuk membunuh tiruan ini secepat mungkin, mereka membutuhkan prajurit yang kuat dan kuat seperti Cheng Tianhai. Battle Axe dengan keras menghantam tubuh peniru Lin Saxuan, menyebabkan cahaya gemilang meledak. Lin Saxuan yang meniru hancur seperti sepotong kaca patri yang jatuh ke lantai, membiaskan cahaya kemana-mana saat pecah menjadi potongan-potongan kecil, yang masing-masing berisi Lin Saxuan kecil. Cheng Tianhai melolong saat kapaknya mulai bersinar dengan kilau berdarah. Itu mengisi gelombang cahaya yang dibiaskan, mengirim semua pecahan yang hancur terbang. Leluhur segera menjerit marah, cermin di tangannya mulai retak sebelum akhirnya pecah. Jika ilusi ini dihancurkan terlalu cepat, kerusakan yang ditimbulkan oleh ilusi tersebut akan dipindahkan ke cermin. Kecepatan Lin Saxuan sangat cepat tetapi kemampuan pertahanannya rendah. Di sisi lain, Cheng Tianhai memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang kuat. Ini berarti bahwa rencana tindakan terbaik mereka adalah membuat Lin Saxuan memaparkan dirinya ke cermin yang bersinar di tempat Cheng Tianhai, dan Cheng Tianhai kemudian dapat segera menanggapi dengan ledakan kekuatan, dengan cepat menghancurkan peniruan itu. Koordinasi mereka sempurna. Pukulan membunuh leluhur kuil ilahi ini telah dibatalkan begitu saja. Leluhur terakhir berteriak saat dia mengeluarkan item lain, itu adalah kalajengking beracun besar yang ukurannya membesar segera setelah muncul di udara, lalu berlari dengan mengancam ke arah mereka bertiga segera setelah mendarat di tanah. Pada saat yang sama, leluhur kepala mulai melantunkan mantra sekali lagi. Tengkorak yang berputar di udara mulai berubah, dan asap beracun berkumpul di permukaan tengkorak, secara bertahap mengambil bentuk baru. Ada total 18 tengkorak sebelumnya, dan saat ini mereka telah menjadi konstruksi 18 tengkorak yang benar-benar menggunakan senjatanya sendiri saat menyerang 3 jenderal. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a